Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ramadan dengan NIM F5212321. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil audit sistem informasi pada aplikasi Metro Komsel yang telah saya lakukan dengan menggunakan kerangka COVID-5. Nah, dan di video kali ini saya juga akan membahas mulai dari apa itu audit, penjelasan singkat tentang COVID-5, domain apa yang saya gunakan, sampai penjelasan terkait laporan dan hasil-hasil perhitungan menggunakan COVID-5. Jadi langsung saja kita mulai. Oke, baik. Pertama kita bahas dulu apa itu audit. Nah, audit sistem informasi itu adalah proses pemeriksaan secara sistematis terhadap teknologi informasi dalam sebuah perusahaan. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa sistemnya itu sudah berjalan efektif, efisien, aman, dan mendukung tujuan bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, audit juga melihat apakah proses yang ada itu sudah mengikuti standar atau perlu ditingkatkan kembali. Kemudian, apa itu COVID-5? COVID-5 itu adalah kerangka kerja atau framework tata kelola TI yang sangat sering digunakan dalam melakukan audit, yaitu selanjutnya, COVID memberikan panduan bagaimana organisasi itu harus mengelola, mengawasi, dan mengontrol teknologi informasi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna maupun tujuan bisnis. Di dalam COVID-5 ini terdapat beberapa domain audit dan masing-masing domain itu punya fokusnya masing-masing, fokusnya sendiri. Nah, dalam audit ini saya menggunakan domain BAI 03, yaitu manage availability and capacity, yaitu tujuannya memastikan bahwa seluruh perubahan yang dilakukan pada fitur, tampilan, layanan, maupun sistem pendukung dari Telkomsel ini dapat direncanakan, diuji, dan diterapkan dengan cara yang terkontrol agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan formulir kuesioner audit sistem informasi Telkomsel saya. Yaitu di sini saya telah membuat kuesioner ini. Kuesioner ini dibuat untuk mengetahui pengalaman saat menggunakan aplikasi Telkomsel. Penilaian ini dilakukan menggunakan kerangka COVID-5 dengan domain BAI03 yang fokus pada proses desain, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi. Nah, jawaban yang itu akan memberikan gambaran tentang bagaimana kualitas aplikasi tersebut atau Telkomsel ini dari sudut pandang pengguna. Jadi semua jawabannya ini juga bersifat anonimus dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian. Jadi diharapkan untuk dijawab sesuai pengalaman masing-masing. Nah, dari kuesioner ini itu menggunakan skala Likert 1 sampai 5, yang mana 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Oke, di sini pertama ada nama lengkap dari responden. Kedua, di sini ada pertanyaan-pertanyaan, yang mana pertanyaan pertama itu apakah tampilan awal aplikasi Telkomsel mudah dipahami. Pertanyaan kedua, menu-menu utama dalam aplikasi Telkomsel sesuai dengan kebutuhan saya. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah dalam aplikasi misalnya pembelian paket, itu jelas dan mudah diikuti. Kemudian pertanyaan keempat, itu informasi yang ditampilkan dalam aplikasi Telkomsel itu mudah dimengerti. Pertanyaan kelima, fitur-fitur dalam aplikasi Telkomsel berfungsi dengan baik saat saya gunakan. Kemudian pertanyaan keenam, aplikasi Telkomsel jarang mengalami error. Selanjutnya pertanyaan ketujuh, metode pembayaran yang tersedia seperti QRIS, e-wallet, atau kredit dan lain-lain itu apakah berjalan lancar. Selanjutnya pertanyaan ke-8, apakah proses transaksi di dalam aplikasi jarang mengalami kegangguan. Selanjutnya pertanyaan ke-9, aplikasi Telkomsel terasa cepat dan responsif saat digunakan. Selanjutnya pertanyaan 10, saya merasa aman ketika melakukan transaksi di dalam aplikasi Telkomsel. Kemudian pertanyaan 11, aplikasi Telkomsel jarang mengalami masalah setelah mendapatkan update. Selanjutnya pertanyaan 12, kualitas aplikasi Telkomsel terasa semakin baik dari waktu ke waktu. Pertanyaan ke-13, fitur baru yang dirilis di Telkomsel biasanya berjalan dengan lancar. Kemudian pertanyaan 14, jarang terjadi masalah pada fitur baru yang ditambahkan. Pertanyaan 15, masalah yang muncul di aplikasi biasanya diperbaiki dengan cepat.
Pertanyaan ke-16, pembaruan aplikasi sharing, memperbaiki bug atau kendala sebelumnya. Selanjutnya pertanyaan 17, yaitu aplikasi Telkomsel mendapat pembaruan secara rutin. Kemudian pertanyaan 18, setiap pembaruan aplikasi biasanya meningkatkan kenyamanan pengguna. Dan selanjutnya pertanyaan 19, yaitu layanan yang tersedia dalam Telkomsel ini sudah sesuai dengan kebutuhan saya. Terakhir pertanyaan ke-20, yaitu informasi mengenai perubahan layanan atau fitur baru itu disampaikan dengan jelas atau tidak. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner saya. Selanjutnya saya akan membacakan audit working paper-nya di laporan yang telah saya buat. Oke, baik teman-teman, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan laporan hasil audit working paper yang telah saya buat. Nah, di sini kita masuk saja langsung ke hasil auditnya. Di sini pada lembar kerja audit domain di audit dengan menggunakan domain BAI. Di sini saya hanya mengambil 30 responden dari kuesioner saya, yang mana pada responden pertama ini itu dengan narasumber Fitriani Nurpolis dengan jabatan mahasiswa. Di sini pilihan tingkat persetujuannya berdasarkan skala Likert, yaitu 1 sampai 5. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 cukup setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju. Di sini untuk pertanyaan-pertanyaannya itu berdasarkan dari BAI 3, yaitu Management Availability dan Capacity. Yaitu dengan tujuan auditnya itu memastikan bahwa seluruh perubahan yang dilakukan pada fitur, tampilan, layanan maupun sistem pendukung Telkomsel dapat direncanakan, diuji dan diterapkan dengan cara terkontrol agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna. Di sini saya menggunakan banyak subkontrol, yaitu yang pertama subkontrol BAI 0301, yaitu merancang solusi tingkat tinggi, BAI 0302 merancang komponen solusi secara detail, BAI 0303 mengembangkan komponen solusi, BAI 0304 mengadakan komponen solusi, BAI 0305 membangun solusi, BAI 03 dan BAI 0306 melakukan penjaminan kualitas. Dan selanjutnya BAI 0304 mempersiapkan pengujian solusi. Kemudian subkontrol BAI 0308 yang melaksanakan pengujian solusi. Selanjutnya BAI 03.10 melakukan pemeliharaan solusi, dan terakhir subkontrol BAI 03.11 melakukan pemeliharaan solusi. Di sini saya telah memasukkan checklist dari tingkat persetujuan sesuai dengan kuesioner dari responden pertama ini. Sini kita langsung masuk saja ke perhitungannya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa untuk mencari maturity index atau tingkat kematangan dari BAI 03 ini itu membutuhkan indeks kuesioner, WP standar, dan WP aktual. Di mana indeks kuesioner ini didapat dari total skor dari semua pertanyaan tadi itu dibagi dengan total pertanyaan yang telah tersedia, yaitu 20. Di sini ada 20 pertanyaan yang saya buat, jadi hasilnya itu 4,15. Dan WP standar, oke, selanjutnya ada WP standar, di mana WP standar dari BAI 03 ini itu ada di 18. Lalu WP aktual yaitu 0,15% di sini karena saya tidak memiliki dokumen fisik dari Telkomsel ini, melakukan audit Telkomsel ini, jadi menggunakan standar 0 sampai 15%. Nah, kemudian di sini ada perhitungan untuk mencari maturity indeksnya, di mana WP aktual ini dibagi dengan WP standar lalu dikali dengan indeks kuesioner. Hasilnya akan mendapatkan 0,83%, yaitu hasil dari 15% dibagi 18, kemudian dikali dengan 4,15, yaitu indeks kuesionernya, akan mendapatkan hasil 3,46%, yang mana itu jika dibuatkan desimal akan mendapatkan hasil 0,0
0,35. Nah, begitupun juga dengan kuesioner kedua, yang mana di sini dilakukan perhitungan sama seperti tadi, yaitu ada 75 skor dari jawaban yang telah diberikan, dibagi dengan 20, yaitu total dari pertanyaan yang telah saya buat, yaitu hasil dari indeks kuesioner itu 3,75. Dengan WP standar masih sama 18, dengan WP aktual juga masih sama. Di sini saya akan langsung saja hasil dari perhitungan yang telah saya jelaskan tadi. Di sini untuk responden kedua akan mendapatkan hasil 0,031. Kemudian responden ketiga itu hasilnya mendapatkan maturity index 0,028. Lalu responden keempat mendapatkan hasil 0,029, dan responden seterusnya itu akan dihitung. Dan di sini seperti yang saya bilang tadi, saya hanya mengambil total 30 responden untuk saya buatkan masuk ke dalam laporan ini. Kemudian setelah kita dapat hitung semua, mendapatkan maturity index BII 03-nya, itu kita buatkan perhitungan dari maturity index ini, kematangannya. Nah, di sini dari 30 responden dengan nilai maturity index itu menghasilkan total 0,953. Total subdomain BII 03-nya itu bernilai 0,953. Nah, berikut ini adalah Excel yang telah saya buat agar sebagai bukti bahwa perhitungannya ini itu benar. Oke, baik, di sini teman-teman bisa melihat bahwa saya telah membuatkan file Excel dari dari hasil kuesioner yang saya buat di sini. Untuk perhitungannya seperti yang saya bilang tadi, itu ada total skor, yang mana total skor itu jumlah dari tiap skor pertanyaan, kemudian total pertanyaan yang telah saya buat. Ada indeks kuesioner yang seperti yang saya jelaskan tadi, itu didapatkan dari pembagian total skor dibagi dengan total pertanyaan. Selanjutnya ada WP standar BII 03 itu 18, WP aktual 15%, dan perhitungan dari WP hasil dari 15% dibagi dengan 18, yaitu 0,83%. Lalu hasil dalam bentuk persennya yaitu 3,46%, atau dalam bentuk desimal maturity indexnya itu 0,35. Kemudian di sini saya hitung semuanya. Teman-teman bisa lihat saya menggunakan formula sum, yaitu menghitung semua total dari maturity index ini dan mendapatkan total subdomain yaitu dengan nilai 0,953 dari BII 03 ini. Oke, baik, selanjutnya teman-teman, begitu saja hasil dari audit pada My Telkomsel yang telah saya lakukan. Kita masuk pada kesimpulannya. Jadi, berdasarkan hasil pengukuran maturity index pada subdomain BII 03 yang berfokus pada identifikasi kebutuhan solusi dan pengembangan sistem, nilai total maturity yang telah mencapai 0,953. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan atau maturity-nya My Telkomsel dalam aspek perencanaan dan pengembangan solusi teknologi informasi masih berada pada level yang sangat rendah. Pada level ini, proses identifikasi, analisis kebutuhan, serta pengembangan sistem belum dilakukan secara terstruktur. Aktivitas ini masih bersifat reaktif, tergantung situasi, dan belum mengikuti standar atau prosedur formal. Nah, data individu juga itu memperlihatkan bahwa nilai maturity tiap peserta itu ada sekitaran antara 0,018 hingga 0,041, yang mana menegaskan bahwa proses yang ada itu belum matang dan membutuhkan peningkatan yang signifikan.
Nah, secara keseluruhan, hasil audit ini menunjukkan bahwa Telkomsel itu perlu melakukan penguatan di berbagai aspek, seperti dokumentasi proses, standarisasi prosedur pengembangan, penerapan praktik terbaik, dan selanjutnya peningkatan koordinasi tim, serta penguasaan terhadap kualitas sistem. Nah, dengan meningkatkan maturity pada subdomain BI 03 ini, Telkomsel akan mampu mengembangkan solusi digital yang lebih konsisten, stabil, terukur, dan sesuai kebutuhan pengguna, sehingga kualitas layanan aplikasi dapat meningkat secara signifikan. Ya, itu saja video dari yang Oke, baik. Sekian penjelasan hasil audit sistem informasi pada aplikasi My Telkomsel yang menggunakan framework COBIT 5 subdomain BI 03 saya. Semoga video ini dapat membantu dalam memahami bagaimana proses audit dilakukan dan bagaimana hasil maturitinya itu dievaluasi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.